Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Insyaallah seperti biasa akan kita lanjutkan dengan pembacaan buku Tanya Jawab Agama jilid yang pertama. Bab masalah salat jenazah. 1. Manfaat salat jenazah. Tanya, apakah salat mayat itu tidak ada manfaatnya bagi si mayat, tidak membantu si mayat? Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa salat mayat itu tidak bermanfaat bagi si mayat, hanya pahalanya kembali kepada yang mengerjakannya. Mereka beralasan dengan hadis yang maksudnya, apabila anak Adam meninggal dunia, hanya ada 3 perkara yang dapat membantunya. 1. Amal jariah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Pertanyaan dari Helmi, Nusa Tenggara Timur. Jawab, kita mengamalkan agama seperti Rasulullah SAW mengamalkan agama. Khususnya ibadah kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam melaksanakan sholat jenazah, kita lakukan berdasarkan hadis yang berasal dari Rasulullah. Kita dapati beberapa riwayat hadis, diantaranya menurut hadis Malik bin Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang mati lalu disolatkan oleh segolongan kaum muslimin sampai menjadi 3 saf, tentulah diberi ampun. Maka kalau sedikit bilangan orang yang mensolatkan jenazah, maka Malik bin Hubairah berusaha menjadikan mereka itu 3 saf. Diriwayatkan oleh 5 ahli hadis kecuali An-Nasa'i. Marwi'an Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billah syai'an ila safa'ahumullahu fih. Artinya, riwayat Ibnu Abbas, pernah ia mendengar bahwa Nabi bersabda, orang Islam yang mati lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak musyrik, tentu Allah mengabulkan doa mereka untuknya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. Memahami kedua hadis tersebut, nyatalah mensolatkan mayat ada manfaatnya bagi mayat, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas doa orang-orang yang mensolatkan jenazah itu. Mengenai hadis yang menerangkan bahwa setelah orang meninggal tidak akan mendapatkan bantuan kecuali 3 perkara saja, perlu mendapat penjelasan lebih lanjut. Pertama, mengenai lafaznya. Menurut penanya, lafaz hadis tersebut adalah idza mata bnu Adam. Sedang yang ada menurut riwayat Bukhari dalam bab Al-Adab dan menurut riwayat Muslim serta Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i, lafaznya berbunyi idza matal insanu qata'a amaluhu illa min thalathi sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin masalin yad'ulah. Artinya, apabila meninggal dunia seseorang putuslah amalnya kecuali 3 macam: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya, ayahnya yang meninggal itu. Hadis ini sangat populer dalam masyarakat, tetapi menurut penilaian As-Suyuti termasuk dhaif. Barangkali dapat kita angkat menjadi hadis hasan li ghairihi karena adanya hadis lain yang senada seperti riwayat Al-Bazzar dan Simawaih dari sahabat Anas yang berbunyi, 7 macam golongan hamba Tuhan yang pahalanya tetap akan mengalir, sedangkan hamba itu telah dikuburkan sesudah mati. 1. Orang yang mengajar ilmu
2. Mengalirkan sungai. 3. Membuat sumur. 4. Menanam tanaman. 5. Mendirikan masjid. 6. Mewariskan mushaf Al-Quran. 7. Meninggalkan anak yang memintakan ampun kepadanya. Menurut penelitian Ahmad bin Muhammad An-Sabihi As-Salawi, seorang nazir wakaf di Maghribil Aqsa, hadis tersebut sahih. Kalau yang lebih tepat untuk menolak adanya amal akan diterima orang yang telah meninggal dari orang lain ialah ayat 39 surah An-Najm yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaisal lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau ayat itu yang menjadi dasar untuk menolak tidak dapatnya kebaikan bagi seseorang yang telah meninggal dunia karena usahanya telah terhenti, maka berdasarkan manhaj majelis tarjih yang membolehkan tahsisul am ayat dengan hadis ahad, maka ayat tersebut adalah ayat umum, dan hadis yang menyatakan salatnya orang yang mensolatkan jenazah itu dapat bermanfaat dan mendapatkan maghfirah dari Allah merupakan taksis. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa salat jenazah yang sesuai dengan yang disebutkan di dalam hadis Nabi, riwayat 5 ahli hadis kecuali An-Nasa'i dan riwayat Muslim, Abu Daud serta Ahmad, di muka bermanfaat bagi semayat. Demikian jadi telah dibacakan bab masalah sholat jenazah. Poin yang pertama, manfaat sholat jenazah. Insyaallah mudah-mudahan ada beberapa hadis yang dibacakan, mudah-mudahan kita ada mendapatkan pemahaman. Mari kita tutup dengan penutup ayat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.